Terpujilah kasih karunia-Mu Bapa. Tuhan berkuasa mengubah kami dari orang biasa menjadi luar biasa. Tuhan berkuasa menarik kembali anak-anak-Mu yang sudah jauh dari tuntunan roh untuk kembali bersekutu bangkit dalam kuasa roh. Tuhan pagi ini berkuasa untuk membangkitkan ketika anak-anak-Mu tersandung, sehingga mereka tidak hidup di dalam ketersandungan. Tuhan ubah menjadi pemenang. Tuhan berkuasa akan membawa kami kepada terobosan demi terobosan bagi anak-anak-Mu yang mengalami stagnan, kemacetan rohani. Dan pagi hari ini dalam nama Yesus kami lepaskan roh terobosan ilahi, sehingga itu akan beroperasi lebih kuat. Hamba-Mu percaya Engkau sanggup merombak hidup jemaat-Mu. Engkau sanggup memberkati secara ekonomi seluruh jemaat-Mu. Itulah dasar keyakinan kami. Dan ketika mata kami tertuju kepadamu, muka kami akan berseri-seri dan kami tidak akan malu tersipu-sipu. Berbicaralah Bapa, demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Pagi ini bersiaplah untuk mengalami pekerjaan rohnya yang luar biasa. Temanya adalah terpujilah kasih karunia-Nya yang menjadikan kita anak-anak Allah. Saya percaya mulai pagi hari ini kekristenan saudara akan diwarnai dengan pengucapan syukur, ketakjuban, kekaguman, kegairahan akan Tuhan. Mari kita akan baca Efesus 1 ayat yang kelima dan yang keenam. Biarlah atmosfer, suasana batin yang menggelora di dalam Paulus. Dan itu juga Tuhan gelurakan dia dalam hati saya itu mengalir dan menggelora dalam hidup saudara. Kita baca 2-3. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakan kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Yang menjadi pusat daya tarik gereja kita bukan bersifat yang lahiriah, yang mudah berubah, mudah rusak. Fokus kita adalah betapa ajaibnya kasih karunia Tuhan. Itulah yang akan membuat saudara makin kagum, makin terpesona, makin takjub akan Dia. Jadi inilah anugerah yang Tuhan percayakan pada gereja kita. Sekali lagi, daya tarik gereja di tempat ini hanya satu, kasih karunia Allah. Dan saya bersyukur Paulus bisa menjaga, memelihara gairah batiniahnya ini sampai dia menulis surat kepada jemaat Efesus, terpujilah kasih karunia Allah. Dan kasih karunia Allah bicara Allah bekerja bagi kita di dalam Yesus. Suatu saat saya pernah pelayanan didampingi oleh istri saya ke daerah Soe. Soe itu 100 km dari Kupang dan masih masuk lagi tepatnya di kampungnya Penli. Ketika kami berjalan malam itu di jalan yang cukup gelap, sangat menarik sekali di mana bintang-bintang bertaburan seperti sangat dekat begitu. Kami takjub dengan bintang-bintang yang bertaburan. Itu bisa memunculkan berbagai macam imajinasi. Pendek kata, sangat menakjubkan. Tapi saudara lihat, itu karena gelap. Ketika terang matahari mulai bersinar, kemuliaan bintang itu memudar. Bintangnya masih ada, tapi tingkat kemuliaannya yang memudar. Ketika kita gelap dari persekutuan kita dengan Tuhan, makanya Alkitab katakan kita berani, jangan kau menjauhkan diri dari kasih karunia.
Ketika mata batin saudara gelap, dunia ini mempesona, memiliki daya tarik yang hebat dan kuat. Ya. Sampai untuk memunculkan undang-undang ya, tentang tipikor begitu ulet ya, begitu rumit, tapi saya bersyukur Tuhan ikut campur tangan. Karena memang sangat amat menarik. Tetapi ketika kemuliaan terang Tuhan memenuhi batiniah saudara. Sekali lagi, ketika terang kemuliaan Tuhan, kasihnya, sukacitanya, damai sejahteranya, hadiratnya memenuhi seluruh batiniah saudara. Kemuliaan dunia masih ada, tapi kemuliaannya memudar. Yang tadinya membuat saudara melihat dunia itu begitu indah, begitu glamor. Ternyata kemuliaan Tuhan lebih dari itu semuanya, katakan amin. Maka saya senang ketika Tuhan menuntun saudara, kadang-kadang menuntun satu lagu itu mempunyai sentuhan yang panjang. Kalau lagu itu masih punya sentuhan yang panjang, nyanyikan itu. Itu berarti Tuhan sedang menuntun saudara dalam pewahyuan itu. Juga demikian firman. Kadang-kadang berapa lama itu kuat pengaruhnya. Ya hiduplah dengan firman itu. Makanya saya suka lagu langit dan bumi pujilah dia. Sebab dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Ketika kemuliaan Tuhan yang mengatasi langit dan bumi mulai menyatakan diri. Memenuhi, melimpahi batin saudara. Saudara akan penuh penyesalan, Tuhan hanya gara-gara perkara yang kecil. Aku merelakan diriku untuk jauh dengan Engkau. Aku merelakan diriku untuk tidak terlibat aktif dalam karyamu yang luar biasa. Tapi pertobatan itu, penyesalan itu membuat Tuhan kembali mengangkat saudara. Sehingga engkau akan berjalan seirama dengan Tuhan. Bukankah Alkitab ini sangat baik? Pikulahku yang kupasang, maka jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Jadi saudara tidak boleh memikul beban apapun dalam hidup ini. Makanya Rasul Paulus berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tapi serahkan di dalam doa dan permohonan ucapan syukur. Maka damai sejahtera yang melampaui akal budi akan memelihara hati dan pikiranmu. Ketika saudara tidak punya beban apapun. Apapun itu perkara besar, perkara kecil. Tadi malam saya uji coba dengan Tuhan. Jadi saya ini ingin menyampaikan firman yang saya alami. Saya dalam cek, saya punya alat untuk mengukur deep sleep saya, ketenangan istirahat saya kok kurang bagus. Oke, tadi malam berkata Tuhan, saya ngobrol. Di dalam alat ini kok saya deep sleep-nya kurang bagus. Tidur nyenyak kurang bagus. Malam ini saya ingin tidur nyenyak. Sehingga saya memiliki kesempatan untuk anatomi tubuh saya meregenerasi. Dan pada pagi hari saya cek, luar biasa. Deep sleep sangat baik. Seringkali kita tanggung beban. Malam ini nanti kalau saudara ingin tidur sederhana. Tidak usah pusing, mungkin hari-hari sebelumnya engkau bergumul dengan tidur. Serahkan kepada Tuhan dengan keyakinan Tuhan buat engkau tidur nyenyak. Percayalah nanti malam tidur nyenyak. Tuhan itulah yang buat Tuhan itu sangat mempesona. Sangat mentakjubkan. Makanya kasih karunia itu bicara masalah Tuhan berkarya bagi kita. Makanya bagi orang yang hidup dalam kasih karunia tidak ada pengajaran-pengajaran dari siapapun yang lebih menarik daripada pribadi Yesus. Ya. Kalau saudara tidak usah ke gereja deh. Saudara biasa setiap hari
baca, mendengerin YouTube. Itu firman udah ada, diobral habis-habisan. Tapi kalau kau hanya mengerti firman, tidak mengalami realita Yesus, engkau ada istilah nafsu besar, tenaga kurang. Engkau lemah, kalah, tidak berdaya. Nah, hari ini Tuhan ingin membawa saudara untuk memiliki ketakjuban lagi. Saudara yang mendengar firman kasih karunia dan saudara anggap biasa-biasa saja. Mengapa berbeda dengan spirit gelora yang ada pada Paulus? Berarti itu ada penyakit rohani yang bahaya. Yang pagi ini engkau perlu merendahkan hati untuk dibebaskan. Sehingga engkau orang yang bergelora. Lu banyak anak-anak Tuhan kok banyak hambatan. Nyanyi saja banyak hambatan. Untuk bergelora karena kasih Tuhan banyak hambatan lagi. Harusnya saudara ini orang yang betul-betul berkata, Tuhan aku beruntung di dalam kasih karunia-Mu. Aku mengalami banyak perkara. Dan kau boleh punya masalah, tapi kau punya kuasa doa. Ketika kami kemarin, saya undang beberapa yang ikut dalam doa. Pagi di kalangan para wanita saya panggil. Kita harus doakan supaya retreat ini ada terobosan. Siapapun yang berbicara. Tuhan akan buat terobosan yang luar biasa. Sebab yang dipermuliakan itu Tuhan. Tidak ada pendeta satu, pembicara satu sama lainnya lebih hebat. Tidak ada. Yang hebat cuma Yesus Tuhan. Dan kesaksiannya luar biasa ya. Saya lihat ibu-ibu luar biasa. Saya bersyukur untuk anugerah Tuhan yang ajaib heran. Dan hari ini terpujilah kasih karunia Allah. Luar biasa. Luar biasa. Lah hari ini saya ingin ajak saudara untuk melihat jangan sampai kita seperti ini. Ada orang-orang Kristen tanpa sukacita, tanpa ucapan syukur yang menggelegar, yang membara kepada Tuhan Yesus. Ibadah hati-hati hanya dua. Ibadah ini kau warnai dengan sikap hati yang menggelora atau ibadah ini jadi beban. Seharusnya ibadah ini menjadi sebuah sikap batin yang menggelora di dalam hati saudara. Dan ini akan mempengaruhi bagaimana saudara hidup sehari. Kalau engkau tepat, makanya Alkitab berkata kalau kau pergi ke rumah Tuhan, persiapkanlah hatimu. Dan kalau saudara mengalami encounter, perjumpaan pribadi dengan Tuhan, hari-harimu tidak pernah sama. Wajahmu, orang membaca adalah wajah penuh ucapan syukur. Wajah kesegaran, wajah optimis. Wajah yang membuat orang lain melihat kita itu ikut gairah. Jangan sampai orang lihat kita jadi merosot, jangan. Lah hari ini banyak orang Kristen yang seperti ini. Saya berdoa supaya tidak ada di antara kita yang menjadi seperti ini. Semua menjadi rutinitas, turun dari kasih karunia turun ke agama. Saya tadi belajar, pagi tadi saya belajar. Agama dari bahasa Sanskerta A sama gam. A itu tidak, gam itu teratur. Sebuah sistem tata nilai untuk mengatur kehidupan manusia. Dan penekanannya adalah bagaimana manusia mencoba mentaati aturan-aturan itu supaya tertib hidup teratur. Peraturannya bagus. Yang jadi masalah adalah aku ini memiliki sifat dasar yang tidak suka teratur. Jadi hari ini saya ingin mengajak saudara. Izinkan kemurahan, kebaikan, rahmat Tuhan. Jangan saudara dikuasai oleh kejatuhan saudara, kelemahan saudara. Buang semuanya itu. Pandanglah kebaikan Tuhan pada pagi hari ini. Dia berkuasa untuk membangkitkan saudara. Sehingga kekristenan saudara ini memberi penuh rasa syukur dan
Damai sejahtera. Jadi kalau keseharian saudara bangun tidur penuh kekusutan, batin kusut. Saudara mulai berfokus dengan masalah ini, kebutuhan ini. Sehingga bangun tidur penuh dengan tekanan, itu tidak normal. Harusnya besok pagi bangun tidur, engkau berkata, Tuhan kalau aku bisa bangun ini karena anugerah-Mu. Maka anugerah-Mu yang sama itulah yang buat aku bergairah hari ini. Katakan amin. Dan saudara punya keberanian, Tuhan berikan aku kelimpahan kasih karunia-Mu yang dahsyat, lebih kuat dari dosa, lebih kuat dari masalah, lebih kuat dari pencobaan, sehingga membuat aku dapat menjalani hidup yang alami, natural, untuk mengatasi segala sesuatu dan menjadi pemenang di dalam Tuhan. Harusnya keberanian iman saudara sampai di situ. Sehingga hidup ini bukan beban. Hidup ini adalah tempat engkau menyaksikan pekerjaan besar Yesus dinyatakan. Dalam rumah tanggamu, ekonomimu, dalam segala aspek. Ada salah satu jemaat yang cerita sama saya waktu saya olahraga. Ya, saya bersyukur saya diberi Tuhan kesadaran bahwa hidup ini anugerah. Contoh, saudara diberi berkat oleh Tuhan mobil, tapi tidak pernah saudara rawat, oli tidak pernah diganti, rem mesin tidak, kampas rem tidak pernah berganti, akan tiba saatnya mobil itu tidak bisa membawa saudara ke tempat yang kau inginkan. Lah tubuh ini itu berkat Tuhan pelihara. Supaya ketika Tuhan mendorong saudara untuk melakukan sesuatu, tidak terhambat oleh kondisi fisik. Ya, saya pagi olahraga, sore olahraga, tapi sore hanya kira-kira 30-40 menit. Pagi itu di atas 1 jam. Saya sadar Tuhan ini anugerah. Tuhan berikan saya tubuh ini anugerah, harus saya jaga. Ketika Tuhan menyentuh batin saya untuk melakukan sesuatu, saya posisikan siap Tuhan. Lah, saya ingin mengajak saudara, inilah orang Kristen yang hidup penuh pengucapan syukur. Saatnya saudara menjadi karyawan yang biasa, kumpulin duit, kursus, les. Memperlengkapi diri ketika promosi datang, kau sudah siap. Kita ini sering kali tidak mengucap syukur dengan kehidupan, kita tidak mengerti rencana Allah. Lah bagaimana Tuhan ingin mempromosikan saudara, engkau akan diangkat di bidang marketing, tapi engkau tidak tahu apa-apa tentang marketing. Dunia komputer tidak mengerti. Saudaraku, bagi beberapa orang, lihat komputer itu mujizat, begitu on dinyanjakan, muncul sebuah program, dipencet satu tombol, muncul program. Yang jadi masalah, mengulangi tidak bisa. Itu bukan mengetahui, tapi itu hanya ilmu kebetulan. Lah hal yang seperti ini akan buat engkau tidak bisa mengalami promosi, saudara kekasih. Jadi jadilah anak-anak yang siap. Anugerah Tuhan akan membuat engkau bergairah sehingga tidak membuat engkau ini hanya berfokus dengan diri, masalah, kesusahan, tertekan, depresi. No, hidup ini bukan seperti itu. Tuhan berkata, pikulah yang kupasang. Ketika beban hidupmu saudara serahkan sama Tuhan, dia taruh bebannya. Tuhan membuat engkau bergairah dengan beban Tuhan. Beban Tuhan, sasaran Tuhan bagi saudara yang pertama, engkau dilibatkan dalam misi keselamatan, penyelamatan. Yang kedua, engkau dilibatkan dalam pembangunan tubuh Kristus. Makanya saudara dibina, dilatih di care group, supaya saudara terbiasa melayani di sana. Anak-anak dilatih pelayanan. Jadi ini sasaran kita. Lah kita ini menjadi masalah kalau sasaran kita ini berubah. Sasaran kita adalah hal-hal dunia, kenikmatan sementara, kita kacau. Lah, anugerah pada pagi ini, engkau yang sudah berjalan terlalu jauh ditarik kembali. Yang mau, engkau akan ditarik kembali, diterangi, disentuh, disadarkan, dibangkitkan. Oh iya Tuhan, aku sudah terlalu jauh. Saudara ini berjalan bersama Roh Kudus Tuhan.
Saya sedang dituntun oleh Tuhan. Tanpa sadar engkau meninggalkan tuntunan Tuhan karena hidup semua sendiri. Kita ini makin jauh, makin jauh, makin jauh, makin jauh, makin jauh. Dan kita tidak sadar. Kalau engkau terlalu jauh dan lewat khotbah tidak sadar. Tuhan pakai cara yang lain. Dan Tuhan tahu bahan yang Dia berikan. Membuat kita berbalik kepada Dia. Mungkin ego kita terpukul habis. Kebanggaan kita terpukul habis. Semua yang menjadi sandaran kita terpukul habis. Itu bukan karena kekejaman, itu karena kasih Bapa. Untuk kita kembali menikmati kelimpahan. Ketika engkau menikmati kelimpahan, kemuliaan dunia memudar. Lah hari ini mari saya ingin ajak saudara. Terpujilah kasih karunia karena sebelum dunia dijadikan Ia telah menentukan kita untuk menjadi anak-anak Allah. Ya, ini luar biasa. Ya, luar biasa. Tapi kalau saudara tidak peka dengan Tuhan, engkau jauh dengan Tuhan, mana luar biasanya? Udah mana luar biasanya? Ya di sini. Saudaraku, sakit hati itu di mana? Di sini. Sukacita di sini. Lah, puji Tuhan hari ini saudara menjadi anak-anak Tuhan. Dan Bapak punya rencana yang luar biasa. Mari saya ingin ajak saudara untuk melihat. Menjadi anak-anak itu perkara yang sangat luar biasa. Katakan amin. Itu bukan perkara biasa, itu perkara yang menggoncang batin, yang menggairahkan saudara kekasih. Itu berarti saudara mengalami kelahiran rohani dan saudara menjadi keluarga Allah. Saudara bukan orang kebetulan. Saudara mungkin dari satu keluarga engkau punya marga-marga tertentu. Tetapi hari ini kita punya marga ilahi. Kita adalah keluarga Allah. Sampai Yesus mengajar gini, Bapak dunia ini aja kalau tidak pernah minta anaknya roti diberi ular atau kalajengking. Itu Bapak dunia, apalagi Bapak menaik surga. Dia peliharamu. Mengapa engkau tidak mengalami pemeliharaan? Itu hanya bisa kau alami kalau engkau percaya. Itu aja sebetulnya. Saya ingin mengajak saudara-saudara dan saya menjadi anak-anak Allah. Bapak punya sebuah tujuan yang ilahi, tujuan yang luar biasa. Makanya saya di usia saya yang sekarang ini saya mencoba menjaga stamina tubuh dan lain sebagainya. Supaya ketika Tuhan mendorong saya didapati siap untuk melakukan kehendak Tuhan. Hubungan saudara dengan Allah adalah hubungan yang istimewa dan intim di mana Allah jadi Bapa kita. Memang citra gambaran Allah Bapa itu dirusak oleh karena keluarga punya Bapa di dunia ini tidak menyatakan citra Allah. Ini yang jadi masalah, saudaraku. Mulai hari ini bapak-bapak milikilah, tunjukkan engkau ini segambar dengan Allah. Engkau memiliki citra Bapa. Apakah anak-anakmu bisa merasakan kepedulian Bapa? Apakah engkau menyediakan waktu untuk mulai ngobrol dengan anak-anakmu? Bicara tentang masa depan. Bicara tentang hal-hal yang baik. Saya ini loh salah satu korban. Bapak saya seorang politisi. Waktu itu Partai Nasional Indonesia. Udah kalau sudah mulai, karena dia kepala cabang. Pokoknya kalau sudah mulai ada rapat besar dengan Presiden kita Soekarno pada waktu itu. Sudah semua ditinggalkan. Saya sampai sekarang yang saya ingat cuma 2 dari kedekatan Bapak dengan saya. Pertama, saya waktu itu kalau sekolah SD diantar pakai kendaraan. Yang kedua, saya dibelikan benang layang-layang. Selain itu saya tidak punya
kesempatan untuk ngobrol dengan bapak saya. Sampai titik tertentu saudara tahu, saya jauh dengan bapak. Bapak-bapak, kalau engkau tidak mengkondisikan dekat dengan anak-anakmu, di hari tuamu engkau kesepian. Karena apa yang kau tabur kau tuai. Mulai hari ini bapak-bapak dekatlah dengan anak-anakmu. Dedikasikan, sediakan waktu untuk ngobrol dengan anak-anak. Akibatnya hubungan saya dengan Bapak terganggu, hubungan saya dengan Tuhan terganggu. Dan Tuhan pulihkan. Satu saat saya ingat bersama dengan Danis pelayanan di Magelang begitu. Jam 2 pagi saya dapat penglihatan gitu. Saya main ayunan, Tuhan Yesus melihat saya, dia tersenyum. Saya menangis habis-habisan. Saya teringat Tuhan, ternyata tanpa sadar saya berdosa. Saya tidak mau dekat dengan Bapak saya. Maka Tuhan saya minta ampun, saya mengampuni bapak saya, sejak itu saya dipulihkan. Ternyata jadi suami itu tanggung jawabnya bukan kecil. Engkau bisa menanamkan gambaran bapakmu di surga. Tidak sempurna memang, tapi ada roh Allah. Saya ingin mengajak hari ini, hubungan ini harus intim dengan Bapa. Hubungan yang dekat. Mungkin kalau engkau punya hubungan yang manja dengan Bapak, mungkin Bapak saudaraku panggil Dedi, engkau bisa, ya Dedi, aku mengasihimu Dedi. Oh dekat sekali, atau ayah, atau Bapak, atau Papi, ya. Itu membuat real, hubungan yang real. Dan ini membuat hatimu ini ada kedamaian. Satu saat saya melayani saudaraku. Seorang ibu yang luka hati dengan bapaknya sudah meninggal. Saya suruh mengampuni bukan untuk kepentingan bapaknya. Saya bilang, ibu harus mengampuni papi. Walaupun sudah meninggal bukan untuk kepentingan papi, tapi untuk kepentingan ibu. Supaya ibu hatinya dipulihkan. Saya bimbing untuk mengampuni. Sehingga hatinya bebas. Kita akan dapat leluasa menikmati hubungan keluarga dengan Allah itu sebagai Bapa. Oh luar biasa saudaraku. Saya sadar hidup jemaat itu hidup yang ada tantangan, ada pencobaan, ada ujian, ada masalah. Masalah ekonomi, masalah hubungan, masalahnya banyak sekali. Tapi kalau engkau setiap hari sadar engkau hidup di dalam hadirat Bapa dan Bapa mencintai saudara. Engkau tidak takut mencari solusi sendiri sehingga engkau kecapean, engkau lelah. Tapi engkau berkata, Bapa, aku punya masalah. Oh ya nak, aku beri jalan keluar. Tahu-tahu Roh Kudus mengingatkan, Allah itu setia, pada waktu kamu dicobai, engkau akan berikan kepadamu jalan keluar. Tak, engkau akan dibangkitkan. Terus selanjutnya dikatakan kita telah menerima sifat dan kodrat ilahi. 2 Petrus 1 ayat yang keempat. Jadi saudara dan saya ini telah punya kodrat ilahi. Saudara telah memiliki tabiat yang benar, lurus dan suci. Saudara dicipta ulang segambar dengan Yesus. Pribadimu yang baru itu adalah pribadi roh yang segambar dengan Yesus. Jadi saudara harus melihat dirimu bukan orang berdosa. Dirimu itu benar, lurus dan suci dan mulia dan agung. Ya. Sehingga engkau memiliki kedaulatan Allah juga dibolehkan. Selanjutnya, Roh Allah terus bekerja di dalam saudara. Ada amin? Engkau merasa atau tidak Roh Allah terus bekerja. Yang keempat, saudara mengalami yang namanya kedaulatan dipulihkan. Saya bukan laki-laki menjadi bucin istri. Bucin tahu? Apa bucin? Saya bukan budak cinta, tapi saya pelaku cinta. Kalau budak itu mesake ya, saya hanya cinta tak cari budak makanya. Nah, pelaku cinta. Saya berdaulat penuh. Saya mencintai karena pilihan dewasa, pilihan yang matang, pilihan yang sehat karena pekerjaan Roh Tuhan itu baru. Ya. Kalau cinta buta itu nanti istri saya minta sesuatu, saya harus mengasihi. Tidak. Dia minta sesuatu, kalau tidak selaras dengan firman Tuhan, tidak saya kasih.
Atau dia minta sesuatu dan sesuai dengan firman Tuhan, saya tidak mengasihi. Karena apa? Saya tidak punya duit. Tapi anugerah Allah buat saya tercukupi dengan sempurna. Jadi inilah hak-hak istimewa kita menjadi anak Allah. Saya tidak mau diperbudak oleh sesuatu. Saya hidup ini harus memilih. Berdasarkan kekuatan hikmat, makanya saya minta hikmat. Berikan aku hikmat sebagai gembala sidang. Berikan aku hikmat untuk menjalani hidup. Supaya apa? Supaya saya dalam memilih itu, memilih melalui pikiran-pikiran yang dewasa, pikirannya sudah diubahkan lewat hikmat Tuhan. Saya belajar contoh, banyak orang melayani itu hanya pakai satu metode. Yesus, saya belajar, kayak Tuhan Roh Kudus singkapkan, ketika dia menyentuh seseorang, dia hanya seringkali berkata sesuatu cukup. Atau dia ketika ketemu mertua Petrus yang sedang demam diangkat. Ketika orang ketemu orang dijamah sekali, ada yang dijamah 2 kali, orang buta itu sampai dijamah 3 kali, baru bisa melihat terang Tuhan. Itu sesuai dengan arahan Tuhan, tidak boleh metode satu. Kadang-kadang saya mendoakan seorang 1 kali, ada yang 2 kali. Itu tidak tahu, itu hikmat dari roh Tuhan. Mungkin orang itu butuh peneguhan yang istimewa karena masalahnya mungkin terlalu menjadi beban. Lah, hari ini kita ini harus betul-betul peka. Kita ini sedang dituntun oleh roh Allah. Saudara dituntun oleh roh Allah, itu saudara tidak boleh memiliki gaya hidup semau sendiri, tidak bisa saudaraku. Kalau engkau hidup semau sendiri, Roma 8 dikatakan hidup menurut daging adalah maut. Hasilnya maut itu kecewa, tidak puas, tidak bahagia, tertekan, stres, merosot. Ya, hubungan rumah tangga merosot, kacau semuanya. Tapi kalau engkau hidup di dalam tuntunan roh, engkau akan menjalani hidup dan damai sejahtera. Hidup ini adalah bicara masalah vitalitas hidup, gairah, optimis. Memiliki kehidupan yang penuh dengan passion, semangat. Oleh karena roh Allah mendorong, membakar. Lah, hari ini itulah hak-hak istimewa saudara. Saudaraku, dan ini dapat saudara alami hanya dengan iman. Makanya terpujilah kasih karunia Tuhan itu Allah bekerja di dalam saudara. Ketika engkau memandang salib, hidupmu dinyatakan benar untuk selama-lamanya. Ketika engkau memandang Kristus yang di dalam batinmu, engkau bukan hanya dibenarkan, engkau dimampukan untuk hidup benar. Sehingga nanti bagaimana supaya kasih karunia itu terpuji lewat hidup kita? Tunggu dulu. Saya ingin mengajak saudara sekarang hak-hak istimewa yang Tuhan berikan kepada saudara jangan sia-siakan. Yang pertama, saudara adalah ahli waris. Galatia 4 yang ke-7, jadi kamu bukan lagi hamba melainkan anak. Jikalau kamu anak maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Oh, janji-janji Tuhan luar biasa. Seharusnya ketika Tuhan menyampaikan firman dan Roh Kudus Tuhan tanamkan dalam batinmu, itu masa depan saudara. Itu hari-hari saudara. Ketika Tuhan datang dalam sebuah mimpi memberikan firman kepada Yusuf, itu bicara masa depan Yusuf. Dan Allah sanggup menggenapkan apa yang dia janjikan. Jalannya memang liku-liku, tetapi Tuhan berkuasa menguasai segala perkara, situasi, keadaan. Allah yang menguasai untuk menuntun Yusuf menjadi orang kedua di Mesir. Jadi ini permasalahannya kita ini mengalami krisis iman. Ya. Krisis iman ini bahaya, saudara. Mengapa banyak orang hidup dalam krisis iman? Karena tanpa sadar kita tergoda bergantung diri sendiri. Tuhan tidak mewahyukan dirinya. Akhirnya kita hanya lihat dapat pengetahuan Alkitab. Bukan pengalaman pribadi mengalami percobaan dengan Tuhan. Jadi saudara dan saya ahli waris. Luar biasa. Ahli waris saudara kasih. Dikatakan kita ini anak, bukan hamba, bukan budak. Yohanes 10 ayat 10, aku datang supaya kita menjalani hidup dalam segala kelimpahan. Pertanyaannya, apakah saudara sudah alami? Kalau belum, pagi ini alami sepenuhnya.
Kamu bukan hamba, bukan budak, tapi anak. Hari ini saudara harus lepaskan roh perbudakan, usir. Tuhan berkata kepada Abraham, itu usir itu anak perhambaan. Perhambaan, Galatia 5 ayat 1, kamu telah dimerdekakan dari perhambaan. Apa itu perhambaan itu? Jemaat di Galatia dibawa kembali kepada tradisi Yahudi dan kebenaran Yahudi berdasarkan perbuatan baik manusia. Bedanya budak sama anak, hamba sama anak. Hamba itu mendapatkan berkat, senyuman, persetujuan bapaknya karena kinerjanya. Kalau sampai gagal, dipecat. Anak mendapatkan senyuman bapaknya karena posisi. Bapak Ibu pernah enggak ngalami? Anak kita enggak tahu ya, mungkin sekolah taman kanak-kanak dikasih spidol oleh mamahnya. Wah, papa, John bisa melukis. Yang dilukis itu adalah tembok rumah. Apa kata bapaknya? Pinter nak kamu. Terpaksa bapaknya beli cat lagi untuk dicat lagi. Beda kan? Beda. Ya. Hari ini saudara kekasih, aku datang supaya jemaat hidup dalam kelimpahan. Kelimpahan ini, ya, Taylor menyebutkan adalah saudara mengalami kelimpahan dalam kuantitas, unggul dalam kualitas. Kelimpahan dalam kuantitas, engkau mengalami kasih Tuhan, damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan. Ini harus kau alami melimpah. Nah, kalau engkau kering masuk kamar bangun persekutuan perkatakan firman Tuhan. Ketika kau penuh damai sejahtera, engkau penuh sukacita, penuh damai sejahtera, penuh kasih ilahi. Engkau akan gampang menghandle cobaan-cobaan yang ada di sekeliling saudara. Membuat engkau tidak tergoda untuk pahit hati dan kecewa. Hidup ini menyenangkan. Kita tidak perlu harus dipengaruhi oleh lingkungan. Kita mempengaruhi ke lingkungan. Karena kita membagikan kasihnya, sukacitanya, damai sejahteranya. Lah kalau itu diterapkan dalam rumah tangga, betapa bahagianya rumah tangga ini. Suami tidak menuntut kebahagiaan dari istrinya tidak menuntut kebahagiaan dari suaminya, tapi suami ingin membagikan kebahagiaan bagi istri, sebaliknya istri ingin membagikan kebahagiaan bagi suami. Ada amin? Ibu-ibu, perjuangkan dengan kasih karunia kebahagiaan rumah tanggamu. Jangan cari kesukaan sendiri. Saya gemes kalau ada ibu-ibu ya, wah cerita, wow saya reuni, wah pakai reuni. Uni mana? Uni Eropa. Perjuangkan lewat kasih karunia rumah tanggamu bahagia gitu loh. Sehingga orang melihat itu, aduh kasih karunia luar biasa ini. Terpujilah kasih karunia aku melihat rumah tangga ini. Saya melihat satu keluarga ini. Istrinya cerita sama istri saya. Ma, saya ini betul-betul bersyukur. Saya itu tidak mengerti suami yang neko-neko. Suami saya polos, tulus. Ya. Anak-anak dari masalah pekerjaan tidak ada masalah. Kami penuh ucapan syukur. Ya, tujuan keluarga mengalami hal seperti itu. Supaya engkau mulai bermultiplikasi. Engkau mulai membagikan imanmu, orang lain diubah. Jadi kasih karunia itu membuat sampai isinya berlimpah-limpah. Ya, istrinya melihat suaminya bersyukur, melihat anaknya bersyukur gitu. Ayo, kalau engkau tidak penuh kasih karunia, engkau melihat suamimu gimana? Kalau bisa panggil sebelum waktunya Tuhan. Aduh, ini buah si malakama. Kalau tidak dibunuh, kok memperpanjang penderitaan, kalau dibunuh masuk penjara. Lah bagaimana caranya? Datang ke saya. Saya bina. Kalau tidak bisa dibina, saya loh yang ngatain saya loh saudara kekasih. Kalau tidak bisa dibina,
Ojo dibunuh. Jangan saudara kasih. Ya tahu sendirilah. Jadi kalau datang pada saya itu syaratnya satu, terbuka. Punya kebutuhan. Coba saudara datang ke dokter. Dokter tanya, sakit apa? Tidak tahu. Ini dokternya itu tidak stres itu udah mujizat saudaraku. Lah terus pengen apa? Ya tidak tahu. Lah saya suntik terserah. Loh kalau saya punya datang jemaat, Pak saya datang apa? Tidak tahu. Saya datang ini disuruh pasangan saya. Wes pulang. Orang seperti ini susah diatur, ini susah ditolong ini. Sampai kamu tele-tele datang tak tolong. Tapi kesiapan saya untuk menolong itu anugerah. Tapi saya harus tunggu waktunya Tuhan. Sebab kalau belum tele-tele itu seringkali belum bertobat saudara. Tapi saya harap tidak ada yang tele-tele. Laki-laki semua jadi tole-tole. Enggak, saya tidak mengharapkan tele-tele enggak. Saya harapkan engkau lewat firman Allah ini sadar. Ya. Apakah saudara mengalami kuantitas dalam kasih, sukacita, damai? Aduh, luar biasa. Luar biasa. Ada kekayaan yang berlimpah-limpah yang Roh Kudus bukakan. Yang Roh Kudus bukakan. Tuhan katakan, apa yang Bapak punya, kamu punya. Mengapa engkau belum memahami? Roh Kudus belum bukakan, itu masih ada selubung. Kalau Roh Kudus bukakan, engkau berkata, terpujilah kasih karunia-Nya. Hak istimewa yang kedua, kita telah menerima sifat kodrat Kristus. 2 Petrus 1 ayat 4, dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Luar biasa. Memiliki kodrat ilahi. Ada jemaat yang cerita sama saya, Pak. Saya mengalami, saya tidak berani minta lebih lagi, Pak. Karena saya baru membeli sesuatu 2 miliar. Saya hanya bilang, oke, semakin kau diberkati, semakin kau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Iya Pak. Yang lain kelas menengah pada banyak yang turun. Ini Tuhan angkat. Itu bapakmu dan bapakku suka mengangkat kita. Cuma masalahnya engkau siap enggak waktu diangkat, tetap rendah hati. Ini. Tapi ketika engkau bersekutu dengan Tuhan, dia angkat saudara, dia mampukan saudara untuk bisa menghandle segala promosi dan tetap rendah hati. Itu baru luar biasa saudaraku. Karena saudara saya setelah memiliki sifat kodrat ilahi, makanya enggak cocok. Saudara ini hidup aneh-aneh sudah enggak cocok. Oleh hari ini, sudah tiba saatnya saudara mendengar kasih karunia yang luar biasa. Ibu-ibu, engkau akan melihat Kristus lewat suamimu. Ini ibu-ibu tolong ini mudeng atau enggak tuh begini. Ada amin? Sukanya didorong-dorong itu saudara kasih. Bapak-bapak, engkau akan melihat kemuliaan Kristus lewat pasanganmu. Makanya ibu-ibu nanti kalau ada ibadah kaum pria dorong. Pak, Mas, Pi, ibadah. Nanti kalau pulang dari ibadah, tak masakkan yang paling enak. Jangan ibu-ibu udah tahu suaminya darah tinggi, masakannya asin setiap hari itu. Itu namanya bunuh diri sabotase. Haleluya. Sayangi pasangan hidupmu itu datang dari Tuhan. Ingat, pasangan dari Tuhan itu terbaik. Saya kasih tahu, pasangan dari Tuhan itu terbaik. Aminmu separuh hati. Masih punya kemungkinan ku cari pasangan yang lain. Pasanganmu itu terbaik. Memang jemaat GBI suka didorong-dorong, saudara kasih. Mengapa terbaik? Karena
Ingat, saya dijodohkan Tuhan dengan istri saya. Saya baru sadar tujuan saya, sasaran saya adalah perluasan dari misi penyelamatan. Yang kedua, pembangunan tubuh Kristus. Saya didukung habis-habisan oleh pasangan saya. Tidak begitu, Mas, jangan. Aku nanti kalau ditinggal lama-lama aku tidak mau. Aku kesepian. Waduh, kalau saya punya istri sebegitu, pusing kepala saya. Dia bilang, dorong. Bahkan, ayo kita ke luar negeri. Tidak mau. Nah, terus maunya ke Kalimantan, maunya ke Sumatera. Kamu lebih rohani dari bojomu. Coba sebegitu rupa anugerah Tuhan, saudaraku. Lah, hari ini saya ingin mengajak saudara sekalian. Mari, bapak-bapak, engkau ini punya kodrat setia. Amin. Kau punya kodrat itu tulus, murni, benar, bersih. Oh, luar biasa. Ini semuanya terimalah dengan iman. Yang ketiga, hak istimewa yang ketiga. Hak istimewa sebagai anak Allah, ia telah menerima kembali. Kita telah menerima kembali kedaulatan Allah. Kedaulatan Allah ini adalah kuasa memilih. Ya. Dan dalam terjemahan lain, di dalam bahasa Indonesia ada katakan liberty of doing. Kebebasan untuk bertindak. Jadi hari ini kebebasan untuk bertindak, kuasa untuk memilih di tangan saudara. Rumah tanggamu bahagia atau tidak, pilihanmu. Karena seluruh kekuatan, kebahagiaan sudah ada di dalam batin saudara. Setan masuk atau tidak, pilihan saudara. Maju atau tidak, pilihan saudara. Tapi Tuhan akan mendorong. Begitu berkata, Tuhan pagi ini aku mau berubah total, aku maju. Seluruh kuasa roh Allah akan mulai meneguhkan pilihan saudara. Dan engkau terheran-heran pulang, iya ya. Nah, kemarin mengapa ya, kok saya tidak terbuka ya. Pikiran saya kok gelap ya. Kok berdoa tidak suka, ibadah yang kebiasa-biasa saja. Aku mendengar khotbah kasih karunia biasa-biasa. Tapi sekarang kok berubah ya. Itu karena roh Tuhan bekerja dengan luar biasa. Mari hari ini kita akan lihat, inilah hak istimewa yang ketiga. Saudara dipulihkan kembali hak istimewa untuk memilih dalam hidup ini. Ini memilih itu bukan pilih. Bagian Tuhan itu bagian kita. Kita bertanggung jawab terus untuk memilih. Dan hidup ini terdiri dari pilihan. Mas, rahasia kesuksesan masa depan kita ada di balik pilihan sehari-hari. Ikut care group atau tidak, itu bukan masalah mujizat, pilihan. Ketika kau pilih, luar biasa. Saudara pikir kalau saya di Bel Dr. Yuniarti, mari Pak Petrus jam sekian besok. Saya tidak selalu on fire. Tapi saya tahu rahasia. Ketika saya tahu itu kehendak Allah, saya melangkah. Tak, baru setir mobil berapa lama, sukacita udah meludak. Pulang saya mengalami sukacita yang luar biasa. Oh, ini ajaib. Jadi saya ingin mengajak saudara hari ini, orang yang dewasa, orang bisa menggunakan pilihannya dengan tepat di dalam hikmat dan kuasa roh Allah. Ini pilihan loh saudara yang kasih ya. Itu semua pilihan. Bapak-bapak, jaga makanmu, pilihan. Ibu-ibu, jaga makananmu, pilihan. Yang terakhir, hak istimewa sebagai anak-anak Allah. Pilihan, semua itu pilihan. Ada amin? Engkau ke gereja ini pilihan loh. Amin? Bagian dari ibadah ini sudah lupa juga pilihan. Jadi kita punya hak istimewa untuk merepresentasikan Kristus. Yohanes 14 ayat 10 Yesus berkata, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Ini kita terapkan. Aku di dalam Yesus, Yesus di dalam aku. Nanti saya bagikan. Saudara tahu rahasia ini yang lebih dalam. Kristus telah menaklukkan maut
dengan segala aspeknya. Ya dosa, ya kedagingan, ya semua sudah ditaklukkan. Dan Yesus itu adalah hidupmu dan hidupku. Mengapa engkau belum berkemenangan? Engkau belum bersandar kepada hayat Kristus yang sesungguhnya. Nanti saya ingin perpanjang dalam khotbah. Minggu depannya lagi. Tapi hari ini, saudara menyatakan Kristus. 2 Korintus 3, Paulus berkata ayat yang ke-17-18. Ia mengubah aku menjadi pancaran Kristus yang semakin besar. Milikilah keyakinan ini. Jangan bersandar kelemahan saudara, kegagalan masa lalu saudara. Itu dipakai iblis untuk menghantui saudara, menghancurkan iman saudara. Tinggalkan, percayalah di dalam Kristus tidak ada penghukuman lagi. Katakan amin. Dosamu sudah lunas dibayar, engkau diterima benar sepenuhnya. Lah mulai hari ini, andalkan Yesus di dalammu lewat rohnya, akan membentuk hidupmu menjadi pancaran Kristus semakin besar. Ketika engkau percaya, artinya engkau memberikan kesempatan Tuhan bekerja. Tidak ada yang tidak bisa dirubah, Tuhan bisa merubah semuanya. Terus, bagaimana kasih karunia dimuliakan? Terpujilah kasih karunia-Nya. Bagaimana kasih karunia-Nya dimuliakan oleh banyak orang yang bekerja di dalam kita. Yang pertama, saudara harus bangga dengan apa yang telah Allah lakukan bagi kita. Di dalam 1 Korintus 1 ayat 31, coba tolong bacakan Alkitab 1 Korintus 1 31 itu dalam bahasa terjemahan baru. Iya, oke. Kita lihat di sini. Karena itu seperti ada tertulis apa? Barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Saudara tidak bisa membanggakan diri karena diri kita ini tidak ada yang baik. Sesuatu yang baik itu karena pekerjaan kasih karunia. Makanya saya makin lama makin merendahkan hati. Aduh Tuhan, tidak bisa kalau bukan Tuhan ini. Mesti ada kecampuran ego ini, masih ada campuran ini. Aku minta anugerahmu bekerja. Kita kembali ke slide. Lah, apa di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini? Dikatakan di sini adalah jadi seperti tertulis dalam Alkitab. Orang yang mau berbangga-bangga harus berbangga atas apa yang dilakukan Tuhan. Katakan amin. Di dalam Yesus engkau adalah ciptaan baru. Engkau adalah anak Allah. Engkau adalah ahli waris. Engkau adalah terang dunia. Kegelapan tidak lagi berkuasa atas saudara. Ketika engkau membara dengan iman, dosa tidak lagi berkuasa. Jadi kita mari berbangga-bangga apa yang Tuhan telah lakukan bagi kita. Apa yang Tuhan sedang lakukan. Saya berbangga-bangga karena Tuhan berjanji membuat saudara dan saya mau dan sanggup untuk mentaati Dia. Jadi saya digairahkan oleh perjanjian Allah di mana Tuhan, saya juga digairahkan dalam pelayanan saya percaya Tuhan sekeras apapun jemaat. Engkau tahu bagaimana membuat jemaat ini mengalami terobosan ilahi. Aku percaya engkau mengasihi jemaatmu sama dengan engkau mengasihi hambamu. Aku percaya engkau bisa berkuasa, aku bermegah dengan apa yang Tuhan lakukan. Dan saya tahu jemaat semua dengar, di dalam Yesus engkau lebih daripada pemenang. Dalam Yesus engkau telah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Suasana atmosfer surgawi yang berlimpah-limpah atas hidup saudara. Kita bermegah di dalam, berbangga-bangga di dalam apa yang Tuhan telah lakukan, apa yang Tuhan sedang lakukan, apa yang Tuhan akan lakukan di futuristik ya, di kedatangan Tuhan yang kedua kali. Itulah dasar kebanggaan kita. Tidak ada yang lain. Jadi hari ini bersyukurlah. Berterima kasihlah hari ini. Engkau anak Allah yang siap menerima warisan Tuhan. Saudaraku, amin. Haleluya. Kalau saudara mengerti kebenaran seperti ini, tidak sungguh-sungguh itu, tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan itu adalah pilihan yang bijak atau bodoh. Ada dua hal engkau tidak menjawab hari ini. Pertama, engkau tidak tahu pertanyaan saya atau ragu-ragu. Kalau dengan kebenaran kasih karunia yang begitu jelas ini, engkau tetap tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, itu pilihan yang
benar atau pilihan yang salah? Salah. Saya ingin hidupmu dirubah, hari-harimu dirubah. Bukan hanya hidupmu, hidup orang-orang sekelilingmu akan diubah lewat saudara. Engkau jadi berkat yang luar biasa. Engkau melibatkan diri dalam pembangunan tubuh Kristus. Engkau terlibat aktif dalam gereja Tuhan ya. Oke, yang kedua kita lihat bagaimana kemuliaan Tuhan. Karena itu dimuliakan, kita hidup sehari-hari menjadi representasi Kristus atau hidup di dalam identitas kita yang baru. Identitas baru kita itu ada di dalam roh. Roh kita ini dicipta segambar dengan Yesus. Roh kita ini telah memiliki sifat kodrat ilahi. Roh kita ini telah dihuni oleh kuasa yang tertinggi. Jadi setiap hari saudara hidup dalam identitas yang baru. Efesus 4 ayat 24 dikatakan dalam bahasa Indonesia masa kini, hendaklah kalian hidup dalam hidup yang baru, yang diciptakan sepola dengan gambar Kristus, yaitu telah memiliki tabiat yang benar, lurus, dan suci. Luar biasa anugerah Tuhan itu. Jadi saudara lihatlah dirimu ini, ya, katakan dengan lembut, jangan kasar dengan diri sendiri. Di dalam Yesus, saya benar, saya lurus, saya suci. Itulah keberadaanmu di pemandangan mata Tuhan. Kita seringkali melihat diri saya orang berdosa, saya orang tidak baik. Oke, di luar Kristus, di dalam Yesus engkau telah punya identitas baru. Itulah manusia baru saudara. Jadi saudara setiap hari engkau hidup. Makanya di dalam Alkitab katakan, buanglah yang duniawi, matikanlah dalam terjemahan yang lain hal yang jahat dalam dirimu, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, marah, geram, fitnah, dan kata-kata kotor. Tapi hiduplah di dalam kasih, dalam kerendahan hati, dalam kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Itulah pilihan-pilihan yang didukung oleh kuasa Tuhan. Dan yang terakhir, karena saudara dan saya bukan dari dunia, dan kita dipanggil sebagai duta kerajaan Allah, melanjutkan khotbah saya kemarin, maka pusat pengharapan dan tujuan hidup kita adalah surga. Jadi pusat sasaran saudara bukan berkat yang bersifat sementara. Ini semua sarana. Ada sarana, puji Tuhan, tidak ada sarana, puji Tuhan. Tetapi sasaran Allah harus tergenapi. Saudara dilibatkan dalam misi keselamatan, engkau dilibatkan di dalam pembangunan tubuh Kristus, gereja Tuhan, umat-umat Tuhan, saudara kasih. Saudara diberi kelimpahan, sarananya puji Tuhan, tapi bukan sasaran. Makanya pada pagi hari ini, saudaraku, mari libatkan. Caranya begini, mulai hari ini, mintalah. Dengan kekuatan kasih karunia. Kasih karunia itu bukan sekali jadi. Itu terus-menerus bekerja. Dengan mengapa saudara kok selama ini kok tidak menyatakan karakter Kristus, pelayanan yang punya dampak. Karena kasih karunia itu hanya sedikit. Engkau minta Tuhan, mengapa engkau kalah dengan kedagingan, dengan sifat ini, sifat itu, gampang kecewa, luka, sedih hati. Karena saudara itu seringkali tanpa sadar mengandalkan diri sendiri hari ini. Sadarlah engkau dan aku ini tidak bisa berbuat apa-apa. Mintalah Tuhan, aku minta kasih karuniamu lebih kuat dari dosa. Lebih kuat dari pencobaan. Lebih kuat dari rongrongan diri sendiri. Sehingga setiap saat aku cakap menanggung segala sesuatu untuk tetap menyatu dengan engkau. Ini harus menjadi permintaan saudara. Pertama, sadarlah bahwa saudara tidak mampu hal itu. Yang kedua, sadarilah kebutuhanmu, engkau butuh kasih karunia. Tenggelamkan, mintalah terus. Minta Tuhan, saya berdoa Tuhan berikan aku kasih karunia. Supaya tingkat kehidupanku sehari-hari makin naik berdasarkan kasih karuniamu. Saya yakin hidupmu pasti akan terus naik, dirubah. Dan luar biasa sehingga saudara akan menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Saya undang pemain musik untuk menyiapkan diri.
Martin Luther berkata, engkau menerima roti, secara rohani engkau menerima tubuh Yesus. Tubuh Yesus yang telah menanggung kelemahan dan sakit penyakit tubuhmu. Sehingga hari ini ada kuasa mujizat. Bilur-bilurnya akan bekerja sempurna. Akan menstruktur ulang anatomi tubuhmu. Sehingga semua berfungsi baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus. Angkat cawan. Roh Kudus Tuhan akan meneguhkan engkau orang yang diterima di hadapan Allah sebagai orang benar. Secara hukum engkau seperti seolah-olah tidak pernah berbuat dosa. Dan kehadiran rohnya di dalam hidup saudara buat engkau mau, rela dan sanggup untuk hidup menyatakan Kristus. Kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Sebagaimana Bapa mengutus Kristus ke dalam dunia, demikian juga Kristus telah mengutus saudara ke dalam dunia untuk misi penyelamatan, untuk pembangunan tubuh Kristus. Ketika kau melibatkan hidupmu di dalamnya, kau akan mengalami anugerah yang ajaib itu bekerja menopang hidup saudara. Angkat tangan saudara. Tuhan melindungi engkau baik di dalam rumah, di luar rumah, di dalam kota, di luar kota. Apa yang kau sentuh Tuhan membuat berlipat kali ganda. Orang yang kau jumpai akan terberkati oleh Tuhan lewat hidup saudara. Pulanglah penuh dengan sukacita yang berlimpah-limpah. Oleh berkat Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus, lewat persekutuan Roh yang Kudus, menyertai saudara ini pagi sampai selama-lamanya. Yang diberkati katakan sama saya. Mau selalu